Alhamdulillah, luar biasa, tetap sehat, tetap semangat. Allahu Akbar. Yes, yes, yes. Alhamdulillah, alhamdulillah, rabbil alamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Anda sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana biasanya sebelum kita memulai ya, kita kemudian berdoa ya agar aktivitas kita hari ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Doa dimulai. Doa selesai. Baik, Anda sekalian rahmat Allah Subhanahu wa taala, ya, Pamuntar kembali untuk kemudian membahas ya tema 2, subtema 1, pembelajaran 3 dan 4 tentang udara bersih bagi kesehatan. Ya, sama pembelajaran 3. Ya, silakan antum membuka pembelajaran 3 ya. Tema 2, subtema 1, pembelajaran 3. Ya, silakan antum kemudian membaca ya yang ada di buku temanya antum. Di Indonesia dikatakan sebagai paru-paru dunia. Sebutan itu disematkan karena di Indonesia terdapat hujan yang sangat luas. Daun-daun di hutan mengeluarkan oksigen berlimpah. Oksigen merupakan unsur penting bagi kehidupan. Ya, jadi dengan eh, apa, Indonesia kemudian mempunyai hutan yang sangat luas, ya, sehingga daun-daun kemudian yang ada di hutan mengeluarkan oksigen. Sehingga dengan oksigen itu kita kemudian bisa menghirup, ya, menghirup, sehingga hari ini kita masih bisa bertahan. Kali luar biasanya Allah Subhanahu wa taala menciptakan hutan, ya, ciptakan oksigen sehingga dengan itu manusia bisa bertahan, bisa hidup sampai sekarang. Ya, setelah antum kemudian membaca, ya, setelah antum kemudian membaca bacaan tersebut, ya, antum kemudian bisa melengkapi peta pikiran yang ada di bukunya antum. Ya, kapan hari menanam pohon, apa yang kemudian dilakukan, terus siapa yang melakukan, mengapa kita harus menanam pohon, pohon yang apa yang ditanam, di mana lagi akan dilakukan. Jadi silakan antum mengisi ya, dan tidak dikumpulkan, ya, silakan antum mengisi ini ya. Terus materi selanjutnya tanggung jawab sebagai masyarakat. Ya, eh, Pemutar apa itu tanggung jawab? Ya, tanggung jawab merupakan salah satu nilai karakter bangsa yang diharapkan tertanam pada setiap individu, terutama peserta didik. Tanggung jawab adalah setiap yang berlaku seorang untuk melaksanakan tugas dan kewajibannya. Ya, jadi kita sebagai seorang muslim, ya, tentunya kita memiliki tanggung jawab. Ya, tanggung jawab artinya sebuah amanah ya, yang amanah yang harus ditunaikan, sebuah kewajiban atau kemudian sebuah kewajiban yang harus kita tunaikan. Jadi ada beberapa tanggung jawab ya. Yang pertama, tanggung jawab terhadap diri sendiri. Ya, antum sebagai makhluk, ya, individu, antum kemudian diberikan potensi, ya, Allah memberikan potensi kepada antum, Allah memberikan akal kepada antum untuk mengembangkan potensi yang ada dalam dirinya antum, sehingga antum bisa kemudian menjadi pribadi yang baik, pribadi yang bermanfaat bagi kemudian dirinya antum. Terus yang kedua ada tanggung jawab terhadap keluarga. Ya, antum sebagai anak, ya, tentu antum mempunyai tanggung jawab yang besar untuk keluarganya antum. Ya, antum harus kemudian menjaga amanah, ya, amanah yang ada di keluarganya antum. Ya, terus yang ketiga tanggung jawab terhadap masyarakat. Antum sebagai apa? Yang hidup di tengah masyarakat, antum kemudian mempunyai tanggung jawab yang sangat besar di tengah-tengah masyarakat, menjaga lingkungan, ya, menjaga interaksi di masyarakat, terus menjaga pergaulan di tengah masyarakat. Terus yang keempat tanggung jawab sebagai siswa. Dan tentunya antum sebagai siswa yang insan tama, antum kemudian mempunyai tanggung jawab ya, jika antum misalnya diberikan tugas ya sama gurunya antum, antum cepat ya segera untuk melaksanakannya karena antum diberikan tanggung jawab dan harus dilaksanakan. Yang kelima, tanggung jawab sebagai hamba Allah. Ya, tentunya antum sebagai makhluk, sebagai ciptaan Allah, ya, antum kemudian mempunyai tanggung jawab yang besar, ya, amanah yang besar, ya, yang kemudian diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala, misalnya sholat.
ya, antum kemudian berpuasa, ya, dan perintah-perintah lainnya yang telah Allah berikan kepada antum. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Al-Mudatsir, ya, yang dijelaskan bahwa setiap tanggung jawab yang diberikan kepada antum, ya, akan apa? Akan dipertanggungjawabkan, ya. Jadi setiap tanggung jawab yang diberikan kepada antum akan selalu kemudian dipertanggungjawabkan ketika di hari akhirat kelak, ya. Baik kemudian tanggung jawab sebagai individu, tanggung jawab sebagai hamba Allah, maka pentingnya kita kemudian melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala sebagai representasi, ya, sebagai bukti kita, ya, melaksanakan tanggung jawab kita sebagai manusia, sebagai kaum muslimin, yaitu menaati perintah Allah Subhanahu wa taala. Ya, kayak kita masuk pembelajaran 4. Silakan antum mengamati, ya. Ada beberapa jenis, ya, usaha dan kegiatan ekonomi. Pemutar apa yang dimaksud dengan jasa? Ya, jasa adalah jenis usaha yang kegiatannya menitik beratkan pada pelayanan terhadap konsumen. Kegiatan yang termasuk usaha di bidang jasa antara lain perusahaan asuransi, perusahaan angkutan, pengacara, bengkel, warung telekomunikasi, persewaan komputer, dan warung internet. Jenis pekerjaan di bidang jasa antara lain guru, arsitek, dokter, montir, karyawan, dan tukang becak, ya. Jadi di sini antum kemudian sudah memahami yang mana termasuk usaha jasa. Ternyata salah satu jenis usaha yang banyak kita lihat adalah berjualan, ya, mulai dari penjual buah, makanan, barang-barang keperluan sehari-hari, hingga para penjual kendaraan bermotor. Dari jenis usaha itu, para pedagang dapat memperoleh penghasilan dan kehidupan sehari-hari. Jadi ini tugas untuk antum, ya, tugas untuk di rumah, ya, setelah kita kemudian membahas tadi di pembelajaran 3 tentang tanggung jawab sebagai masyarakat, ada tanggung jawab sebagai anak, ya, ada tanggung jawab sebagai siswa, ada tanggung jawab sebagai kemudian hamba Allah, ya. Maka tugasnya antum di rumah, ya, silakan antum menuliskan tanggung jawabnya antum sebagai yang pertama sebagai anak, terus antum sebagai siswa, terus yang ketiga sebagai teman, dan terakhir sebagai hamba Allah. Silakan antum kemudian kerjakan, ya. Batas pengumpulannya hari ini sampai jam 4 sore. Dan antum kirim ke Pak Mukhtar, ya. Demikian yang Pak Mukhtar sampaikan. Semoga apa yang Pak Mukhtar sampaikan bisa bermanfaat, ya, bisa kemudian diamalkan, dan apapun benarnya datanya dari Allah Subhanahu wa taala, dan adapun yang keliru, yang salah itu datanya dari saya pribadi, dari Pak Mukhtar sebagai makhluk yang terbatas, sebagai makhluk yang penuh dengan kelemahan. Semoga antum kemudian bisa memahami demikian. Kamu tercukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.